Nomenclature of benzene and its derivatives. Let's take a look if the benzene is monosubstituted. So what will happen? Benzene will become the parent name and the substituent is indicated by a prefix. So these are few examples. The first one is bromobenzene. The second one is fluorobenzene. The third one is chlorobenzene. Next, nitrobenzene. And finally, ethylbenzene. You should also know some special names for monosubstituted benzene. So this is methylbenzene dan dia punya special name adalah toluene. And then this one is hydroxybenzene dan special name dia adalah phenol. Okay, benzaldehyde adalah dia punya special name dan nama lainnya adalah phenylmethanol. Next, this is a benzoic acid. Dia punya nama special dan nama lainnya adalah benzene carboxylic acid. Ini pula nama special dia adalah acetophenone dan nama lainnya adalah phenylketone. And finally for this one, special name dia adalah aniline dan nama lainnya adalah aminobenzene. So special name yang saya highlight purple itu adalah nama benzene yang perlu kamu tahu. Next, kita tengok pula untuk benzene yang disubstituted. Disubstituted ni maksudnya dia ada dua substituen. Dan kalau ada dua substituen yang sama, position of substituent tu kita tentukan menggunakan prefixes ortho, meta, para. Ortho adalah kedudukan 1, 2, meta kedudukan 1, 3, para kedudukan 1, 4. Sebagai contohnya kita ada 1,2-dibromobenzene, kita kasih nama dia sebagai ortho-dibromobenzene. Seterusnya kalau kita ada 1,3-dibromobenzene, kita kasih nama dia sebagai meta-dibromobenzene. Dan akhir sekali kalau kita ada 1,4-dibromobenzene, kita namakan dia juga sebagai para-dibromobenzene. Seterusnya, kalau benzene itu dia ada dua different substituent. So, apa yang kita kena buat? Kita kena pilih substituent yang akan memberikan parent name kepada benzene tersebut dan kita akan nomorkan dia sebagai carbon number 1. So, sini ada table untuk priority bagi penamaan benzene, atas sekali paling tinggi, bawah sekali paling rendah. So kalau kita tengok, kita ada dua substituent itu, COOH dan juga NO2. COOH dia punya priority the highest, NO2 dia bawah. So meaning to say, kita punya COOH akan jadi parent name. So parent name kita adalah benzoic acid dan kita letakkan dia pada angka 1 dan nitro itu kita letak pada angka 2. So nama bagi structure ini adalah 2-nitro-benzoic acid ataupun kita boleh tulis dia sebagai ortho-nitro-benzoic acid. Okey, untuk seterusnya, apa kata kamu cuba buat 4 contoh soalan ini dan kita akan bincangkan jawapannya di dalam kelas. Case yang ketiga, kalau kita punya benzene dia tri atau tetra substituted, maksudnya dia ada 3 ataupun 4 substituent. So position of substituent must be indicated by numbers and the substituent are listed alphabetically when writing the name. Carbon atom bearing the substituent that define the parent name is numbered as carbon 1. So kalau contoh yang pertama ini, dia punya 3 substituent tu sama. So kita punya parent name masih lagi benzene. So dia punya nama akan jadi 1,3,5-tribromobenzene. Untuk contoh yang kedua ini pula, kita ada bromo, kloro dan juga nitro. Okay, so bila kita tengok, nitro ni dia akan jadi parent name lah. So kloro dan juga bromo dia akan jadi substituent. So parent name kita terus letak nomor 1 dan kita kasih number dia.
And then ini nama dia akan jadi 5-bromo 2-chloro-nitrobenzene. Apa kata untuk contoh 4 ini kamu buat sendiri dan saya akan tunjukkan jawapannya sebentar nanti. Untuk yang pertama ini, NH2 akan jadi parent name. So dia punya parent name adalah aniline dan nitro dan chloro itu adalah dia punya substituent. So nama bagi struktur ini adalah 4-chloro 2-nitroaniline. Untuk yang ini pula, okay, OH akan jadi dia punya parent name sebab dia highest priority. So parent name dia akan jadi phenol. Okay, nitro dan nitro itu dia akan jadi substituent. So dia punya nama akan jadi 2,4-dinitrophenol. And for this one, kita ada C double bond OH di sana. So meaning to say itu adalah carboxylic acid dan itu akan jadi dia punya parent name. So parent name kita adalah benzoic acid dan kita ada OH dan OH di sana. So nama bagi struktur ini adalah 3,5-dihydroxy benzoic acid. And finally for this example, CH3 is dia punya priority lebih tinggi daripada NO2, jadi CH3 akan jadi parent name. So parent name dia adalah toluene dan kita ada 3 nitro substituent di sana. So nama bagi struktur ini adalah 2,4-trinitrotoluene. Okay, next kita tengok case yang keempat. Kalau alkyl substituent tu lebih panjang daripada benzene ring, maksudnya dia punya panjang lebih daripada 6 karbon. Jadi benzene itu dia akan jadi substituent yang mana ianya kita akan panggil dia sebagai phenyl. Sebagai contohnya sini alkyl substituent itu dia 7 karbon yang mana dia lebih panjang daripada benzene ring lah, benzene 6 karbon. So benzene itu dia akan jadi substituent yang mana kita akan panggil dia sebagai phenyl. So nama untuk compound ini adalah 2-phenyl-heptane. Seterusnya, kalau carbon chain yang attach dengan benzene itu unsaturated, dia mengandungi C double bond C atau C triple bond C, ataupun carbon chain itu mengandungi important functional group, okay? Jadi benzene ring tu kita akan consider dia sebagai substituent dan kita panggil dia sebagai phenyl atau benzyl substituent. So dalam 4 contoh yang saya tunjukkan di sini, okay, carbon chain itu dia mengandungi C double bond C iaitu unsaturated dan juga mengandungi important functional groups iaitu hydroxyl. So dalam arti kata lain, benzene itu dia akan jadi phenyl substituent. So kalau kita tengok contoh yang ini, dia ada 1, 2, 3, 4 carbon which is less than 6 carbon, tapi dia ada important functional groups yang mana important functional groups di sana adalah OH. Jadi kita punya parent name akan jadi butanol. Okay? So bila kita kasih nama dia, dia akan jadi 2-phenyl 2-butanol ataupun mungkin kamu akan jumpa dalam buku atau rujukan-rujukan lain, kamu akan jumpa nama dia sebagai 2-phenyl butanol. Okay, tadi kamu ada dengar saya sebut perkataan benzyl. Okay, dalam organic chemistry, benzene is the substituent or molecular fragment possessing the structure C6H5CH2, yang mana benzyl features a benzene ring attached to a CH2 group. So itu adalah struktur untuk benzyl. So untuk ini dia punya nama akan jadi benzyl bromide. Dan yang ini pula nama dia akan jadi benzyl alkohol.